Tapi kakak sebelumnya tahu kalau beliau itu pejabat? Tahu. Sampai kepikiran gak bakal punya keturunan dari beliau? Enggak, karena beliau yang menolak pakai pengaman. Beliau yang nolak. Saya sudah tawarkan, beliaunya tidak mau. Gue mantan pejabat banyak. Oh bukan beliau aja? Mantan artis banyak. Mantan gue gak punya anak. Sama mereka ngapain gue harus berkoar-koar. Kebetulan sama yang ini jadi. Jadi. Tapi waktu itu gak kepikiran bakal jadi gitu? Gak kepikiran. Gak kepikiran tiba-tiba. Bacor banget saya rahim gue. Halo guys, selamat datang di podcast Mangaraja Entertainment. Mangap aja dulu. Balik lagi bareng gue Gali. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Mangaraja Entertainment. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang lagi fenomenal dan viral banget. Yang pastinya kalian udah tahu siapa dia. Langsung aja kita sambut Kak Lisa Mariana. Halo, mana nih kameranya? Banyak banget kameranya. Hai. Halo Kak Lisa. Halo. Gimana, sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Macet ya. Lumayannya dari BSD makanya. Agak molor dikit lah ya. Gimana nih sekarang lagi sibuk apa Kak? Sibuk konten, lucu-lucuan, persidangan tetap. Masih jalan ya? Masih jalan. Masih jalan. Sehat. Belakang ini habis operasi ya? Dengar Bariatrik. bariatriks. Di mana itu kalau boleh tahu? Itu di Penang. Bukan Kuala Lumpur, Malaysia. Sorry. Oh di Malaysia. Itu buat apa? Buat ngelangsingin atau gimana sih? Iya. Lambungnya dipotong ya. Jadi cuman sisa tinggal 15%. Jadi aku nggak bisa makan yang berlebihan atau yang keras-keras. Jadi sampai sekarang pun aku makannya itu masih kayak berupa kaldu, cairan kayak gitu. Kayak bayi dong. Iya, kayak empasi. Betul. Kayak di tim gitu nasi. Nasi nggak bisa. Oh nasi udah nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak pakai diet-diet yang herbal-herbal gitu, yang olahraga atau gimana? Menurutku bariatriks itu jalan yang Jalur cepat. jalur mungkin ya? cepat ya, instan ya. Gitu karena targetnya di September itu bodinya udah balik lagi kayak dulu. Nah setelah operasi sekarang udah turun berapa nih? Kalau aku jujur nggak pernah nimbang, tapi terakhir nimbang itu sekitar 12 kilo. 12 kilo. Berapa bulan jangkanya dari operasi? 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu aja. Ih, gila sih. Kurang dari 2 minggu. Bisa ya? Sengaruh itu dan secepat itu. Secepat itu. Gila sih. Tapi emang benar buat kesehatan juga mungkin ya? Iya, karena kan dia kan bisa untuk menghilangkan ya, mencegah diabetes, terus kencing manis. Ya thank you Dokter Gafur. Oh Dokter Gofur namanya? Gitu. Dokter Gafur. Kalau boleh tahu meronggok kocek berapa itu Kak buat operasi itu? 3 digit. 3 digit. Wah, gila sih. Tapi efeknya untuk jangka panjang lah ya. Iya, jangka Udah panjang. merasakan juga perubahannya. Iya, tidur juga lebih teratur, lebih Oh, sehat. ngaruh juga? Iya. Iya, karena gue kan alkoholik juga nih ya guys ya. Jadi after bariatrik tuh say no to minum-minuman lah pokoknya yang alkohol. Berarti udah stop sekarang. Stop Sebelumnya gila banget. banget. Berarti sekarang tidur udah normal. Tidur normal 8 jam. Sehat. Hidup sehat. Berarti makanan-makanan junk food udah nggak makan. Bukan nggak makan tapi Sesekali. bisa. Iya sekali. Oh gitu ya. Tapi ada target ke depannya ya. Tapi itu ada kontrol-kontrol lagi Kak? Kontrol sih di Zoom meeting aja karena jauh ya di Penang dan ada dokter yang bekerja sama juga di Indonesia gitu. Gitu. Kak Lisa, kalau boleh tahu umur kakak berapa sih Kak? 25. 25 baru ulang tahun ya? Iya. Aduh, Gen Z dong. Gen Z. Gendut sih. Gendut. Aduh. Tapi barbar banget ya sumpah. Aku nih sebenarnya tadi mikir kayak riset-riset gitu. Aduh takut banget gitu kalau misalkan mau barbar kayak gini. Tapi pas ketemu kayak gini kakak, wah have fun aja gitu ya. Aslinya lebih gimana? Gacor sih. Enggak, lebih kurus, lebih apa? Lebih- Jujur, jangan pengen. Aduh ditunjuk jujur lagi gue. Dari mimik muka kelihatan mungkin ya. Tapi kayak udah bodo amatan mungkin ya. Dengan ocehan-ocehan. Sudah terbiasa dan ya udah nggak apa-apa. Ya tau walaupun kayak gini gitu kan. Apa adanya aja.
pede aja. Tapi cantik sih Kak. Masa? Benar. Thank you. Gak ada PR semoga gue nih. Thank you. Kakak backgroundnya tuh apa sih sebenarnya? Dulu aku ex model ya. Model apa? Model majalah pria dewasa. Oh iya, Iya. nggak pernah lihat deh. Aku nggak mau sebut majalahnya di sini sih gitu. Nanti di search aja. Oke. Atau ditampilin mungkin. Aduh, woi, dirujak lah. Tahun kapan Kak? Tahun 2019 sampai dengan 2021. Oh lumayan lama ya. Berarti dari sana awal mula terjun ke model ya. Entertainnya betul. Gitu. Lalu Lalu dari sana Anda mau menanyakan apa? banyak banget sebenarnya mau ditanyain. Boleh. Cuman ya udahlah ya netizen silakan berkomentar sebebas kalian dan semau kalian. Oke Kak, maaf nih ya, berat badan kakak tuh naik semenjak kapan? Semenjak melahirkan anak kedua, itu naiknya sampai 107 kilo. Dari Dari 48. sekurus itu dulu. Sekurus itu masa nggak research dulu? Riset sih, cuma jujur ya, kayak beda orang. Emang yes. Iya Kak, sorry to say ya. Beneran. Tapi kalau muka masih ini ya. Muka masih oke lah. Oke ya. Soalnya perawatannya mahal. Mahal. Oh gitu. Sombong dikit. Endorse nggak? Hah? Kasih tau gak ya? Nggak apa-apa dong. Ada yang di endorse, ada yang enggak. Atau ada sponsor dari yang lain gitu. Itu rahasia. Aduh rahasia gitu Kak. Budgetnya berapa kalau treatment kayak gitu? Sekali treatment 40 juta. Diapain Kak 40 juta? Skin booster. Ya ini kan, ini juga lagi, lihat deh, lagi kameran habis di laser juga kan. Gitu. Jadi nanti next kalau diundang lagi ke Mangap aja dulu podcast, nggak pakai make up gitu. Oh gitu. Ini juga nggak pakai make up, cuman blush on doang. Karena emang nggak boleh kalau habis TV kolester. Iya tapi kelihatan sih masih merah-merah ya. Benar. Tidur master deh. Masuk. Terus Kak dari ini agak sensitif sih nggak apa-apa lah ya. Gak apa-apa, emang pertanyaan podcast kalau diundang podcast sudah pasti pertanyaan sensitif. Sensitif banget cuman gue nya di sini agak gimana gitu. Belum siap untuk dirujak netizen mungkin ya. Kalau aku udah biasa kali ya. Udah biasa. Pernah gak ketemu di jalan terus sama haters kayak gitu? Gak ada. Oh mereka tuh beraninya cuma di sosmed. Malah fans aku ibu-ibu. Suka banget nyubitin pipi. Kalau Gak ketemu apa-apa, iya. kayak ngakak bisa gitu. Padahal gue udah takut kan, rambut gue udah on begini, takut dijambak gitu. Taunya enggak. Aku dukung kamu ya Kalisa gitu. Oh malah dapat support systemnya. Kok beda ya? Kok beda kayak di sosial media? Gak tahu. Tapi emang yang kakak rasain gitu nggak? Iya beda. Mereka tuh berani cuma di kolom komentar aja kayak gitu-gitu. Mungkin. Tapi selama ini pengalaman kayak ketemu di jalan atau dimanapun nggak ada yang sampai Sama sekali gak ada sih. nggak ada. Kak, lanjut ya. Serem banget tatapan nih guys. Oh serem sih. Aku kok hantu. Hantu gak? Kak, bisa ceritain nggak kronologis awalnya? Awal mula terjadinya bersama, kita sebut inisial RK lah ya. Gimana tuh hubungannya? Hubungannya pacaran. Ya gitu. Hubungannya pacaran selama kurang lebih itu 8 bulan sebelum ketahuan istrinya. Enggak, sebelumnya kakak udah tahu kalau beliau ada istri? Sudah tahu. Cuman kan itu masa lampau, balik lagi masa lampau ya kan. Lupa lagi ya masa lalu Inul Daratista ya. Ya masa lampau yang memang dijanjikan ya kuliah lah gitu segala macam. Banyak lah yang dijanjikan sama beliau gitu. Jadi ya kala itu siapa yang sorry nggak mau gitu. Betul. Kenalnya di mana? Kenalnya itu dikenalin sama mantan temen. Mantan temen. Mantan. Oh temen ada mantannya ya? Karena temennya juga mantannya Pak RK. Oh gitu. Gitu. Jadi sebelum sama kakak sama mantan temen kakak dulu? Kok bisa gitu? Gimana tuh seru nih?
setelah mantan teman kakak putus langsung dikenalin gitu apa gimana? PRK duluan yang DM. Tapi masih menjalin hubungan sama si mantan teman kakak yang ini? Masih. Karena beliau kayaknya juga punya pacar, udah punya pacar selain PRK gitu. Jadi santai gitu menanggapinya gitu. Terus responnya gimana tuh Responnya yang gimana? si teman kakak ini? Dia responnya biasa aja. Dan tahu kalau kakak pacaran juga? Nggak tahu, dia nggak tahu. Oh nggak tahu. Dikenalin atau gimana cerita? Udah masing-masing, Berarti sekarang nggak berteman? nggak berteman. Gara-gara Nggak tahu tiba-tiba dia suka apa namanya? Ya apa namanya berbicara negatif tentang aku gitu di medsos, jadinya aku udah nggak no respect lagi. oh gitu. Tapi emang bener sih kak ya. Kadang teman paling dekat sih yang jadi bumerang. Iya takut banget ya. Takut ya. Kan? Tapi jadi pengalaman dong buat kedepannya. Iya Sekarang lebih milih-milih temen gitu. pasti. Pasti ya. Karena bener dong, temen itu harus pilih-pilih. Setuju nggak? Iya dong harus pilih-pilih. Benar. Kalau nggak pilih-pilih semua teman sekarang bangsat kan? Iya. Iya. Yang nggak harus pilih-pilih itu baik sama orang. Baik sama orang. Baik sama orang jangan pilih-pilih. Baik sama Jangan itu sama teman harus pilih-pilih. Setuju. betul. Setuju ya. Jangan terlalu oversharing. Bener. Kadang kita nggak tahu ya. Mungkin mereka agak senang lihat kita kayak gimana gitu kan. Nah, setelah menjalin hubungan, sering ketemu berarti. Menjalin hubungan ya ketemu itu sebenarnya jarang ya. Kita lebih intens di video call gitu. Tapi sekali ketemu misalkan 3 hari 2 malam di Palembang Di Palembang. gitu. Oh, ada jadwal. Karena kan beliau waktu itu masih menjabat ya. Betul. Jadi mungkin sibuk sekali. Tapi video call intens gitu. Setiap hari. Ya layaknya orang pacaran. Anggapnya pacaran ya. Pacaran dong. Pacaran. Nggak lebih dari itu. Lebih dari itu tuh apa? Ini yang lagi hangat banget nih kan. Aku pernah diundang salah satu podcast. Oke. Yang kak bilang. Ani-ani nom simpanan ya. Aneh-aneh no. Simpanan yes. Kenapa aku bilang begitu simpanan gitu? Ya karena beliau sudah punya istri gitu ya. Dan aku pun sudah meminta maaf untuk ibu gitu. Dan seluruh rakyat masyarakat Indonesia yang udah mungkin ya fans fanatik beliau gitu yang tersakiti. Tapi kan ini juga ulah bapak pak gitu kan. Betul. Jangan apa namanya perempuannya aja yang disalahin Betul. gitu. Nah pas lagi viral-viral tuh kak. Pak RK ini kan agak menyanggah ya atas berita viral ini. Kayak menghindar gitu kak. Enggak ini hoax gitu. Menghindar. Tapi mengakui sudah pernah bertemu. Betul kan? Diklarifikasinya kan. Iya. Kakak pas hubungan sama Pak RK dengan kondisi sekarang apa gimana? Gak mungkin si Pak RK suka gentong air. Gentong air gak? Jelas pas masih langsing. Tuh. Nanti ditampilin aja di sini. Iya. Before afternya ya. Bukan bifarater, foto pas masih langsing. Oh gitu. Tapi Pas saya keluar gara-gara bapak nih. oh gitu. Gimana pak? Dulu dijanjiinnya dikasih uang perawatan. Tapi alhamdulillah sih sekarang saya di-endorse sih sama beberapa. Tapi sempet dikasih. Enggak, Serius. enggak. Hanya bulanan anak. Bulanan anak ya. Dan itu pun kalau anak kan sesudah anak-anak dong. Sebelum ada anak. Sebelum ada anak gimana? Ya sebelum ada anak lebih royal. Malah lebih royal. Malah lebih royal. Bukan beasiswa ya. Gue mah gak pinter gitu. Saya uang kuliah, biaya kuliah, jajan-jajan per bulannya gitu banyak gitu. Banyak. Tapi beliau nggak pernah kasih fasilitas ya, tapi uang yang saya berikan fasilitas soalnya takut nanti disita KPK. Seru guys. Seru. Banyak ya. Dapat apa aja kak kalau boleh tahu? Udah kebeli mobil, Wah. DP rumah. DP rumah. Ini baru gue di mangap ini gue ngomong Baru karena hostnya
ini nih mancingnya pinter. Bukan lagi kan? Mm-mm. Ya, udah DP rumah, Mm-mm. mobil. Mobil udah saya jual sih. Mobilnya udah dijual. Iya, karena udah nggak mau mengenang, jadi diganti di upgrade Oh, gitu. pakai perasaan banget berarti dulu. Iya, ya? yang Brio kuning itu. Oh, Brio kuning. Baru dibelinya. baru keluar saya beli. Gitu. Berarti sekarang tinggal masih di rumah dari hasil. Enggak, Oh enggak, beda lagi. Rumahnya masih ada, masih ada kosong. dikontrakin. Pinter juga ya. Jadi ladang bisnis juga ya. Tapi kan itu hanya DP ya. Oh betul. Itu kan rumah KPR, bukan Di mana tuh kalau boleh tahu? di daerah BSD juga. Wih, gila sih. Deril, ih takut. Takut gak sih lo? Kok takut sih? Tapi tuh siap sama hujatan netizen. Bukan dihujatnya. Apa tuh? Ini KPK gimana KPK? Aman. Lah mereka kan udah aman juga kan. Tapi motor di depan bagus-bagus ya, jangan sampai Aduh, disita ya. Jangan tuh, itu punya bos saya itu. Oke. Apalagi kak? Selain mobil, rumah. Ya banyak lah. Pokoknya sebelum ada anak royal banget ya. Setelah ada anak, Hanya buat anak. Buat lahiran pun kurang. buat lahiran pun kurang. Tapi semua ditanggung sama dia. Tidak semua. Keluar biaya sendiri. Biaya sendiri. Aduh. Atau background keluarga gue juga bukan keluarga yang nggak mampu banget, jadi pasti dibantu. Di backup gitu. Tapi orang-orang tahu kak kalau kakak berhubungan sama beliau. Orang-orang yang nggak tahu, kita kan ya secret gitu. Silent treatment gitu ya. Silent treatment aja, tapi mantan dia banyak. Bahkan kita pun ada grup gitu. Ada grup mantan beliau. Kak, spill dong kak. Nggak bisa. Aduh, No. dari kalangan apa? Artis atau apa? Lebihnya ke model sih. Model, incerannya model ya. Saling kenal. Saling kenal. Saling curhat-curhatan juga dong. Lucunya saling support sampai sekarang. Oh gitu? Iya. Apa yang biasa diobrolin? Kepo deh. Aduh, emang ini host satu kepo banget sih kak. Apa tuh? Nggak bisa. Aku nggak bisa ngomong di sini. Karena kan mereka nggak mau di share ya. Maksudnya nggak mau dipublish. Tapi ada iri-irian gitu gak sih? Nggak ada. Sih dikasih ini gua enggak gini. Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Berarti Karena PRK adalah orang yang adil dan mengayomi. Mengayomi semua wanita. Jadi semuanya rata adil. aduh, makin panas dong ini ntar yang anu. Oke, berarti sekarang anak bareng kakak. Anak sama aku lah dari lahir. Kakak tuh punya anak berapa? 2. Yang kedua itu dari suami yang sekarang. Berarti pertama dari beliau. Yang kedua dari suami yang sekarang. Oh gitu. Aku nikah sama suami yang sekarang itu pas Selin umur 7 bulan. Oh langsung nikah ya? Langsung nikah. Berarti hubungannya udah kandas itu waktu itu? Udah nggak ada komunikasi atau? Masih untuk Masih? bulanan untuk ngasih bulanan nih, tapi melalui ajudannya. Tapi beliau tahu kalau kakak nikah? Ngapain kasih tahu, dia nggak penting. Jadi kan katanya pacaran. Kan udah enggak pas ketahuan hamil. Kan disuruh gugurin. Aduh. Sayanya nggak mau. Serius kan? Kenapa? Nggak mau lah. Ya lo. Hal paling bodoh mungkin itu ya kalau dilakukan. Karena mau gimana pun. Biaya loh sama beliau. Iya tuh. Terus sekarang gimana kak? Masih jadi sedih gua bahasnya. Berarti sekarang full kakak semua yang ngurus. Full. Ya. Gak ada campur tangan lagi. Tapi kedepannya gimana? Mau anaknya semakin beranjak dewasa, semakin mengerti, pasti mencari identitas diri, siapa dia. Itu bakal gimana kakak? Itulah kata-kata mungkin ya, kalau misalkan jawaban yang belum aku tata, bagaimana nih aku ngomong ke anak harus bagaimana. Betul. Itu belum terfikirkan. Betul. Gitu. Tapi kedepannya ada pasti ya buat ngejelasin semuanya. Pasti ada. Ya pasti tanya dong. Ya pasti tanya. Benar. Tapi sekarang sama suami yang sekarang
Gimana? Baik-baik aja. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sayang banget sama Selin gitu. Alhamdulillah sayang banget ya. Udah menganggap seperti anak sendiri. Dari semenjak nikah. Tahu gitu. Itu yang susah dicari Kak. Beliau tahu latar belakang Kakak. Tahu. Jadi dia nggak kaget untuk adanya kayak gini nih akan heboh satu Indonesia. Dia sudah nggak kaget tapi sempat kena mental aja sih sama hujatan netizen itu, makanya dia sempat tutup account kan kayak gitu kan. Suamiku kan tato artis gitu kan, sempet nggak mau kerja dulu gitu. Karena hujatan netizen ini. Betul. Karena emang berpengaruh itu ya Kak ya. Kalau dia kan bukan orang yang entertain ya, yang maksudnya siap gitu. Betul. Jadinya ya dia tutup account tapi sekarang udah biasa aja sih gitu. Kak, setelah viral, ada dampaknya nggak ke Kakak pribadi atau ke keluarga, teman-teman, maybe? Pasti ada. Kayak gimana respon mereka? Ada yang support, dia pro kontra sama. Di keluarga pun pasti pro kontra. Kaget nggak keluarga dengar berita ini? Kagetnya bukan kaget apa. Mamaku sih udah tahu hal ini. Oh tahu. Tahu. Kakak bener-bener terus Mamaku terang. suruh kiri itu karena dibentak sama ajudannya. Oh, Gitu. jadi selama kakak berhubungan orang tua tahu Tahu. dan dipantau. Dipantau orang tua maksudnya. Dipantau karena kan Selin diurus sebelum saya menikah ya sama suami saya, itu diurus sama mamaku. Jadi aku lahiran sendiri hanya didampingi mamaku. Gitu. Beliau nggak ada pas kakak lahiran. Nggak ada lah. Hanya kalau itu sih sedih ya. Karena kan ngeliat semua didampingi suami gitu kan ya, tapi kan ya udah terjadi juga. Ya aku juga mungkin ya itu karmaku karena ya udah tahu punya istri tapi masih mau diajak hubungan gitu. Sudah siap sama resikonya berarti. Iya, tapi kan beliau juga nggak satu, punyanya banyak gitu. Tapi yang punya anak sama kakak aja atau? Iya. Oh, sih. Eh, Berarti dapat banget kali ya sama kakak ya. Apanya dapet? Gacor ya. Gacor ya. Tapi Kak, aku sempat lihat sih berita waktu itu pas awal mula viral ya. Beliau itu sempat nggak mengakui ya kalau itu anak. Kalau iya di publik mah nggak mungkin ngaku gitu. Cuman kalau misalkan laki-laki membiayai rutin setiap bulannya itu kan secara nggak langsung Betul. mengakui Betul. gitu ya kan. Terus respon kakak kayak gimana? Dengan penyanggahan beliau yang tidak mengakui kalau itu anak dia. Lucu sih klarifikasinya. Lucu. Menyangkal tapi mengakui sudah pernah bertemu. Gimana tuh? Ya sudah, netizen aja yang menilai. Yalah, netizen Indonesia ini udah pinter-pinter lah, ya kan? Terus kakak kayak klarifikasi gitu, ini buktinya gini-gini ada. Buktinya ada. Iya. Tapi kita kan nggak bisa semuanya kita keluarkan gitu, kita tunjukin Benar. gitu. Karena kan sudah ada upaya hukum juga ya. Betul. Gitu. Jadi ya aku kesini pun atas izin kuasa hukum aku gitu. Oh gitu. Gak sembarangan berarti kalau undang kakak ya. Bagus. Nggak semua podcast aku terima. Beruntung banget ini. Jadi you are lucky, Bu. Tapi spesial banget ini Kalisa Mariana datang di podcastnya Mangaraja Entertainment guys. Benar. Berarti kasusnya masih berlanjut Kak sama Pak RK. Untuk hak anak sih. Hak anak. Tapi yang saya bingungkan di sini tuh banyak banget tokoh-tokoh yang masih bermunculan. Apakah ini titipan kasus atau dibayar sudah pasti sih, karena aku udah adalah pokoknya aku udah tahu intinya. Tapi masih berlanjut ya. Untuk apa? Untuk hak anak. Untuk hak anak, pendidikan anak, udah itu aja. Bukannya tadi kakak bilang katanya itu untuk anak masih jalan lancar. 8 bulan terakhir itu sudah tidak. Oh, Makanya saya tantrum di medsos. tantrum ya. Oh berarti tantrum dia alasannya ini. Sesayang itu kakak sama anak ya. Banget. Kak, kakak tuh ada bisnis nggak sih? Bisnis ada. Usaha ada? Ada. Apa? Piak? Fashion, Baju? Mas ya.
Yang sekarang lagi dihuru-harakan orang-orang. Bener, lagi rame juga. Lagi rame. Oh kalau aku sih ya gini. Lagi begini pasti kan aku nggak salah aja dicari salah aku kan gitu. Jadi ya udah gitu loh, kita buktikan aja kalau memang itu nggak betul. Karena aku memulai bisnis ini sudah berdarah-darah gitu, membangunnya ketika dihancurkan sama ya oknum-oknum yang tadinya itu temen gua Oh gitu. gitu. Tapi dia datang setelah viral ya, dulu mah nggak so. Benar banget. Ya nggak, kita buktiin aja gitu. Sorry, bisnis kakak setelah viral ini atau sebelum viral emang udah ada bisnis? Alhamdulillah membludak, mau difitnah segimana rupa tetap pasti customer itu ada. Berarti emang kakak punya bisnis sebelum menjalin hubungan sama Pak Eka? Iya, udah lama lah. Udah lama ya? Udah lama. Benar-benar. Jualannya di mana aja kak? TikTok? Enggak, Di mana? manual aja. Offline? Manual, cuma agak keteteran ya semenjak viral tuh emang banyak banget ya orderan gitu. Berarti ada dampak positifnya juga dong? Ya alhamdulillah gitu. Bapak nggak kasih uang, saya jualan ngaku saya Pak. Gitu. Jualan Cowok nggak kak? unisex kok itu. Oh unisex? Nanti dikirimin ya. Serius ya? Ya, Bener nih. benar. Oke deh kalau gitu. Berarti piyama, bisnisnya itu aja udah? Kalau sekarang sih baru piyama, tapi ada beberapa yang mau aku keluarin lagi lah produk gitu. Apa tuh? Skincare? You know, Apa? tidak mau masuk ke huru-haraan skincare itu. Gak apa-apa loh, kakak kan lagi happening banget, lagi rame banget. Mungkin bukan skincare tapi lebih ke fashion kali ya. Fashion ya? Misalkan sepatu. Iya. Apa? Tapi emang kakak tuh emang fashionable banget ya? Emang suka fashion ya? Dari dulu. Bener-bener mikirin penampilan banget? Dipikirin banget, iya dong. Iya. Sini aja lama gue ke salon dulu. Oh ini ke salon dulu? Iya dong. Oh I see, benar-benar gorgeous ya. Berarti dari atas sampai bawah tuh benar-benar di prepare banget Di prepare. buat di podcast Pangaraja ya. Iya dong. Keren sih. Bukan di sini aja mungkin, di luaran. Pokoknya kalau kita mau on cam kita harus rapi gitu. Sudah terbiasa dari dulu, ya nggak? Gitu. Gue cantik aja suka dibikin meme-meme yang jelek-jelek. Apalagi gue jelek gitu kan. Tapi berani kok. Maksudnya hapus makeup juga oke aja. Oke aja ya. Berarti ada timnya dong kalau misalkan gitu. Nggak ada. Kalau lagi mau makeup sendiri, ini kan makeup sendiri. Cuman rambut dipegang salon gitu. Cuma kalau lagi nggak mood makeup kita panggil MUA gitu aja. Sampai panggil MUA. Wah, profesional ya. Harus ya. Kak gimana kak rasaannya sekarang viral jadi perbincangan netizen? Mengganggu nggak? Enggak, malah enak. Happy. Dibikin happy semuanya. Dibikin happy. Mau itu hujatan ya kan, mau ya disupport juga, banyak yang support gitu. Tapi pasti ada dong di hati kecil perasaan kayak sedih gitu. Sedih sih pasti. Ada perasaan bersalah Gini, juga. kalau misalkan dihujat perihal gue pribadi itu nggak ada masalah. Lu mau hujat gentong, toren, apa itu bodoh. Gue nggak peduli. Tapi kalau udah anak, ibu mana yang nggak jadi singa kan gitu. Betul. Setuju. Jadi garda terdepan banget berarti ya. Iya. Buat anak. Untungnya dapat suami yang benar-benar Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Support system banget ya. Gitu. Aduh, sebenarnya masih banyak banget nih pertanyaan yang agak sensitif gimana ya. Lanjut ya kak. Ini masih bahas soal bisnis kakak. Ini lagi rame kan. Beritanya ada sangkut pautnya sama utang piutang. Utang piutang, no comment. Oh itu no comment. Nanti bakal ada press con. Bukannya bisa Sama lawyer saya. Belum. Oh belum. Kita kan diem aja gitu loh. Nggak semuanya itu tuh benar. Gitu loh. Saya bisa jelaskan. Gitu. Gitu. Dan jangan sampai nih ngelaporin gue ntar lo yang ribet. Gitu. Karena kan kita tinggal di Indonesia, negara hukum, ada undang-undang ITE segala macam gitu ya. Gitu aja dah. Komen masalah itu sih. Berarti lagi. Karena memang gini loh.
apapun itu yang Lisa lakuin tuh dicari celah kesalahannya gitu loh. Padahal orang-orang ini yang udah pernah gue bantu juga gitu loh. Aku orang nggak pernah hitung-hitungan. Royal ya. Boleh tanya sama teman sekitar sih nanti ya. Siapa temennya? Temennya gitu. Berarti lagi merancang strategi untuk itu ya. Nggak merancang, biasa aja itu mah. Batu kali aja gua lawan, apalagi kerikil kan gitu. Aduh, kerikil. Iya. Berarti nanti ada. Kalau misalkan emang harus berkubu melawan gue silakan. Gue cuma sendiri nih, nggak di backup siapa-siapa, tidak ditunjangi siapa-siapa gitu kan. Kan banyak yang bilang, Lisa lu berani banget, itu kan orang besar gini-gini segala macem. Gitu kan. Ditunjangi siapa lu? Partai mana? Nggak ada. Tapi emang biasanya kalau orang bener tuh nggak, kalau emang gua nggak salah ya berani-berani aja. Ya itu, Kakak di posisi itu. di posisi itu. Karena emang gua nggak salah. Enggak. Makanya berani. Pasang badan aja walaupun di depan. Alhamdulillah loh, digituin orang malah alhamdulillah loh rezeki saya. Gitu. Drastis ya. Berarti kakak sekarang income-nya dari mana aja? Dari bisnis? Dari bisnis, dari endorsement, ya dari endorsement, dari bisnis gitu. Dari podcast kamu. Betul. Banyak dong endorsement yang masuk. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kak, red card-nya berapa sih kalau endorsement gitu? Bukan lu udah tahu. Belum lah. Kalau untuk podcast tahu. Kalau untuk endorsement kayak produk gitu. Rate aja. Oh, round berapa gitu? Apa nih? 2 digit atau maybe 3 digit atau Enggak sampai, tergantung kan beda-beda. oh gitu. Pokoknya start dari 5-an lah. 5 apa nih depannya? Oh iya. Miliar. Oh iya. 105 miliar, puas loh. Apaan itu? Gue digugat LK. Oh iya. Iya, Serius? iya. Nggak tahu tapi bener apa enggak itu. Enggak sih kalau itu. Apa gua kurang riset aja ya? Tapi gue yang gugat RK. Tapi bukan 16,6 M. Lebih. Itu nanti di kuasa hukum. Biar kuasa hukum saya beri cara. Penasaran nanti netizen. Aduh iya. Kak kita tuh beda 1 tahun tau. Oh iya. Oh iya, berarti lu 2000 kan? 2000 kan? 2000. Karena Karena gemuk aja jadi kelihatan tua. Sebelum diulat gue jatuh sendiri. iya kita mengantisipasi hujatan, hujat sendiri dulu aja ya. Iya, tapi emang betul. Orang gemuk itu memang terlihat lebih tua. Makanya ini lagi proses, ntar mau liposuction. Sudut lemak. Oh iya. Oke, saksiin nanti di next podcast. Undang lagi. Undang lagi ya. Ya, gua unboxing nanti itu muka Apa juga. yang di unboxing? Ya kan. Apa yang di unboxing kak? Hasilnya begini Syai gitu. Ntar kan dia. Tuh. Aduh apa nih banyak sih kalau di unboxing. Tapi kakak tuh bener-bener bodoh amatan ya kalau sama ocehan-ocehan kayak gitu tuh. Udah gak masuk hati? Apa emang udah gak punya hati? Kalau nggak punya hati berarti gua orang jahat dong. Lu pohon pisang gak punya jantung gak punya hati. Bisa. Bener kan? Bisa. Kak balik lagi nih. Masih nyambung ya. Kakak kan wanita ya. Korea. Waria. Serius nanti dirujak lagi sama netizen. Enggak apa-apa. Biasanya wanita tuh support banget. Saling support. Woman support woman. Betul, woman support woman. Kakak kan tahu nih, Pak RK ini kan udah beristri. Sempat berpikir ke sana nggak? Untuk meminta maaf, bertemu langsung itu udah mau ya gitu. Ya cuma beliaunya mau nggak ketemu saya kan gitu. Tapi udah dicoba. Belum. Nanti Anak mau nanti dulu Syai, ada tahapnya. Ibu ini kan lagi menjabat, jadinya kita ya mungkin sibuk, nggak bisa lah kita langsung cepet-cepet gitu. Nanti ada. gitu. Iya, tapi yang jelas memang saya punya anak dari suami bapak. Iya betul. Ya mau gimana lagi ya kan? Istri ada bekasnya, kalau anak gak ada bekas. Iya, jadi kalau misalkan bapak jangan mangkir terus, Pak. Ini saya yang dihujat netizen. Dibilang saya yang mau tes DNA, padahal bapak yang mangkir
di sidang berapa kali. Udah mau sempet tes DNA? Apa udah? Beliaunya makin terus, aku mah udah siap. Apa alasannya? Tanya ke beliau, jangan tanya ke saya. Ya mungkin sudah pernah memberikan alasan sama kakak. Gak ada, kan kita gak ada kontak. Kita kontak hanya melalui kuasa hukum gitu. Gitu. Tapi kakak benci gak sih sama beliau? Ada benci, ada kasihan sih. Kasian. Iya masih ada Kasiannya? ya karena kan jadinya kan untuk viral ini kan emang bener-bener gak dirancang atau emang settingan apa segala macam, emang tiba-tiba viral aja gitu, satu Indonesia mengetahui. Berarti kakak jadi kan gak expect ini bakal seramai ini? Enggak. Jadi kalau dibilang merusak reputasi beliau, reputasi yang mana? Kan Bapak udah digosipin yang itu tuh, kasus yang satu lagi sebelumnya. Baru deh saya masuk gitu. Kak, aku sempat baca juga setelah viral ini ada ajudan dari beliau yang menghubungi kakak biar Oh itu awal-awal. itu awal-awal. Itu awal-awal, tapi sekarang udah gak ada. Enggak. Tapi beneran dikasih buat tutup mulut gitu. Aku gak terima. Tapi emang mau dikasih. Mau dikasih. Tapi aku harus beralasan itu ngomong ke publik bahwasanya aku berhalusinasi, berbohong gitu. Oh, kakak disetting gitu? Iya, jadi ditawarin 2,5 M. Enggak diterima. Lah. Kenapa? Jejak digital, dan saya memang tidak berbohong. Ya. Benar. Gitu. Panas dong ya. Yang di sana. Nggak tahu. Nggak tahu. Pastilah kak. Dengan keluar-keluarnya. Padahal kan emang nggak direncanakan ya. Apanya? Viral ini. Nggak ada lah. Nggak ada. Malah kalau direncanain tuh suka gagal tau. Oh, viral dadakan ya. Viral dadakan. Ini bukan viral yang disetting atau apa, atau ada ditunggangi atau apa, nggak ada sama sekali. Ya saya aja baru tahu beliau banyak musuhnya, musuh politik. Tapi kakak sebelumnya tahu kalau beliau itu pejabat? Tahu. Tahu. Boleh juga nih pejabat sikat gitu ya? Sikat dulu. Gitu mikirnya? Gitu mikirnya. Masih umur 21 tahunan. Lagi labil-labilnya loh umur segitu. Iya. Dan belum jadi seorang ibu. Kalau udah jadi seorang ibu pasti nggak mau. Kakak diiming-imingi apa waktu itu? Saya nggak mau. Ya namanya juga laki-laki. Uang lah. Uang pastinya. Langsung mau aja gitu kan. Kayak ada kesempatan nih gue. Gitu. Waktu itu mikir. Waktu itu kala itu. Sampai kepikiran gak bakal punya keturunan dari beliau. Enggak. Karena beliau yang nolak pakai pengaman. Pakai pengaman. Beliau yang nolak. Jadi selama itu pakai pengaman. Apa ada? Saya sudah tawarkan, beliaunya tidak mau. Beliau yang tidak mau. Bukan saya. Gitu. Jadi harus terima resiko sebenarnya ya. Iya. Bapak gimana sih Pak? Aduh. Kebablasan jadi. Kaget gak kak? Pas kakak ngabarin kalau kakak. Kaget tuh, syok, dia matiin dulu telepon tuh. 5 menit lagi saya telepon balik gitu kan. Gimana Sony? Langsung disuruh gugurin di telepon balik. Saya kirimin kamu uang. Kamu kan umurnya masih 21 tahun. Terus masih bisa kuliah. Saya biayai sampai sarjana. Ya gitulah janji manisnya beliau ya. Tapi saya nggak lakuin gitu aja. Anak saya pintar, cerdas. Sampai sekarang. Harus kak. Cantik lagi. Kayak siapa? Emanya lah. Oh. Tapi kakak narsistik gitu gak sih orangnya? Enggak. Enggak. Kayak depan kamera gitu. Enggak. Apa introvert apa? Introvert. Kalau sekarang sih udah mulai introvert ya, soalnya banyak teman bajingan. Jadinya introvert aja deh. Kok dipilih gitu? Hah? Kok dipilih gitu jadi introvert aja deh. Jadi memilih untuk
ya udah. Sebenarnya aslinya extrovert, humble sama siapa aja, tapi karena banyak Kekecewaan. kekecewaan, mana kekecewaan jadi dipilih-pilih gitu loh. Sebanyak itu yang bikin kakak kecewa. Lumayan Sampai titik trauma kah? drama. Trauma. Drama. Sulit percaya lagi untuk menjalin pertemanan ataupun yang lainnya. Iya, kehitung kok teman yang benar-benar teman. Kak, ada rencana apa nih ke depannya? Rencananya mau berkarir aja gitu kan, langsingin badan kan, kalau udah langsing sehat enak berkarir ya kan, cari uangnya enak gitu. Di dunia entertain? Ya saya memang dari dulu dari di dunia entertain, bukan gara-gara viral ya Oh gitu. gitu. Karena emang waktu itu belum viral aja mungkin ya. Jadi beberapa orang tuh yang Udah viral tapi bukan viral yang kayak sampai begini besarnya, begini besar. sebesar badan saya. Benar. Capek gak sih Kak dengan kondisi sekarang? Gimana? Capek gak dengan kondisi sekarang? Enggak, bisa aja dibawa, enjoy aja, happy aja udah. Enggak. Dibikin happy, bukan berarti happy. Bukan berarti happy tapi dibikin happy. Iya. Tapi sekarang tuh kakak kayak lebih dewasa sih. Iya memang begitu, karena udah punya anak juga kan. Udah menjadi seorang ibu lah ya. Iya. Emang ada planning gak waktu itu Kak? Pengen punya anak di umur berapa? Apa emang udah ngalir aja? Gak ada. Lagi kebobolan nih. Kebobolan. Aduh, emang gak kerasa Kak? Apanya? Tapi mandi gak sih Kak kalau gitu? Rasa kok agak becek ya. Aduh, anget-anget gitu ya. Tapi waktu itu nggak kepikiran bakal jadi gitu. Gak kepikiran. Nggak kepikiran tiba-tiba. Bacor banget saya rahim gue. Sumpah. Tapi seru sih Kak lu orangnya. Seri. Seru. Humble juga sih sebenarnya. Kalau nggak ketemu galak ya. Tapi bener kalau emang kalian netizen ini kalau ngeliat di konten atau di sosial media tuh emang kelihatannya mukanya emang agak judes ya, sorry to say Kak. Apa kalau kata orang tuh istilahnya resting bitch face ya. Betul. Galak ya. Galak. Malah Penyayang gak orangnya? penyayang. Penyayang apa ya? Penyayang siapa nih? Penyayang suaminya. Ya penyayang suami, penyayang keluarga. Penyayang Iya, gue orangnya family person banget. family person. Jadi kalau misalkan udah habis kerja pulang ke rumah udah gitu. Gak pernah yang namanya main. Pernah mungkin diajak kayak teman gitu ya ulang tahun di live musik mana ya, kita datang lah, kita hormatin gitu. Cuman bukan yang edik kayak dulu gitu. Oh dulu kan edik, setiap malam tuh harus goyang gitu. Goyang. Kalau sekarang kan goyangnya beda. Goyang halal. Goyang halal. Kalau dulu goyang apa? Goyang dompet. Goyang dompet. Kalau dulu kan body kan masih Oh iya, lo kalau gua langsing, gua datang lu juga ngeliatnya gini ya, gitu. halal gitu. Iya, Aduh, Ngangaya tuh pengen apa gimana? ya pengen. Kamar mandi dulu loh. Gitu. Tapi sekarang berarti udah ngurang-ngurangin kayak gitu nongkrong gitu. Udah enggak ya? Percuma nongkrong tapi otaknya di rumah, anak-anak. Sekarang tuh fokus banget keluarga anak-anak gitu ya. Dari dulu. Dulu kan belum ada anak Kak. Ada keluarga gue kan, nyokap gitu, bokap, almarhum. Gitu. Lu tuh punya keluarga Kak? Enggak. Enggak. Kalau boleh tahu suami lu tadi apa kerjanya? Tato artis. Tato artis itu. Oh. Berarti beliau juga kerja lah ya. Kerja lah, masih pengangguran. Gue gak mau lah sampai pengangguran lah. Gue aja kerja keras. Udah jadi wanita independen ya sekarang ya. Apa-apa bisa menghasilkan sendiri, tapi untuk keluarga gitu ya. Betul. Betul ya. Harmonis ya Kak ya. Semoga. Amin. Amin. Dan semoga ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Bapak juga hatinya jangan keras-keras ya Pak ya. Gitu. Masih ada kesel gitu ya kelihatannya ya. Pastilah. Masih menggebu-gebu ya.
Kak, misalkan kalau kakak bertatapan langsung, apa yang kakak mau lontarin kata-kata pertama? Bapak aja dulu. Malah apa? Oh, ya udah gentleman Kak gitu. Baik-baik aja gitu. Gentleman Kang, tanggung jawab udah saya tahu gitu loh. Akang tuh orang baik, bukan yang seperti ini gitu yang saya kenal. Itu Gitu aja. nggak ada mau Mau ngapain? kayak kesel gitu kayak gimana? Gue cipok kali. Waduh, Jangan. jangan Udah dong. suami orang. Dulu juga suami orang, Kak. Ya tapi kan sekarang pemikirannya beda. Kan sekarang gue sudah menjadi seorang ibu. Beda. Gitu. Baik. Pasti apa yang dirasakan istrinya dirasakan juga oleh saya. Gitu. Dan baru terpikirkan setelah ini terjadi. Iya. Benar. Kalau kakak di posisi istrinya beliau, apa yang kakak lakuin? Ku ceraiin sih. Tinggalin. Tinggal sih karena gak satu kan. Banyak. Terus sabar banget sih. Keren banget. Bulog deh. Keren. Serespek itu kakak sama beliau. Respect. Karena benar kalau dibalik posisinya mungkin Gak semua orang kuat. betul. Gak semua orang mau. Gitu. Tapi ini udah bukan tentang asmara. Balik lagi ini. Hak anak. Pendidikan. Sampai nantinya Selina dewasa. Kita aja. Kalau ke depannya anak dari kakak mau diambil hak asuhnya kayak gimana? Nggak bisa. Nggak mau. Nggak bisa. Untuk bertemu, Oke. tapi untuk hak asuh No. Udah punya. Udah punya anak asuh kan. Yang cowok. ya kan beda kak, itu darah daging dia juga. Bukan yang kecil kan anak yang gede udah almarhum ya. Iya betul. Itu meninggal waktu pas Selin umur 5 bulan itu. Oh jadi pas dulu rame-rame anaknya meninggal itu udah ada berarti ya? Dan Gimana respon kakak kak? Ikut sedih sih pasti. Karena beliau masih baik, masih bertanggung jawab. Jadi ya udah diucapkan bela sungkawa saya WA langsung gitu kan, cuman melalui ajudannya gitu. Oh, jadi setiap berkomunikasi itu nggak bisa langsung. Karena terakhir kan pas saya bilang saya hamil itu kan dia udah nggak mau berhubungan. Katanya ketahuan istrinya gitu. Padahal mah masih sama temen gue, Bo. Dia curhat ke temen gue. Masalah gue Hamidun hamil. Iya. Dan temen gue ini juga dipacarin sama dia gitu loh. Orang Bandung juga ada. Gitu. Rumit ternyata ya kak ya. Rumit ya. Yang bikin rumit beliau, kalau gue mah gampang aja. Hak anak inti itu. Itu doang. Terus sekarang konten-konten gue lo lihat lucu-lucu kan, Iya. jarang bahas-bahas kasus kan. Itu aja udah. Cuman karena emang lu viralnya begitu pasti ya kak. Tapi terus kan dibahas. walaupun itu proses hukum tetap berjalan. Iyalah. Karena ya mau gimana pun kita di negara hukum Iya. harus sampai selesai. Iya. Gitu. Berarti lu kalau misalkan nggak dikasih apa-apapun ya udah bodo amat, yang penting anak gua. Gitu aja. Gak bisa. Gimana? Itu nanti biar kuasa hukum saya yang bicara. Karena bukan porsi saya nih untuk ngomong ini nih. Takut salah-salah atau blunder atau berbelit-belit, takutnya gitu. Betul. Rumit ya kak ya. Pernah kepikiran gak sih bakal terjadi pengalaman kayak gini di hidup kakak? Udah ready. Udah ready. Udah siap. Berarti emang direncanakan dong. Bukan, karena memang lambat laun ini pasti akan ketahuan.
Publik pasti akan tahu. Bukan. Nggak bisa ini darah daging. Diumpet-umpetin, ini bukan boneka. Oke. Hal ini pasti terjadi dan terjadi di 2025 saat lebaran lagi. Saat mama lagi pada bikin nastar ya kan, ngeliatin gosip gue, buka gue lagi gitu ya. Ini siapa nih tiba-tiba rame Iya, si gemblong puncak nih. gemblong puncak. Beneran lucu. Kan gue kan muncul masih yang agak dikit kayak gini ya. Masih agak kayak kodok gitu kan. Kodok bangkong dari mana nih. Gitu. Tapi lu ngeluarin kata-kata kayak itu karena emang lihat komentar netizen apa dari diri lu sendiri? Enggak, emang gue habis lahiran gemuk kayak kodok bangkong kan. Gini, gue tipe kan perfectionist, body tuh harus tetap goals gitu ya? Dari goals gitu. Jadi gue bakal kata-katain diri gue sendiri kalau misalkan lu gemuk banget sih Lis gitu marah sendiri di kaca. Kayak orang gila ya. Iya juga sih. Kayaknya lu udah deh Kak, cuma males kelising doang kayaknya. Kenapa? Udah gila. Tapi bener-bener pengalaman Udah gila tapi lu undang podcast nih. Jadi podcast apa nih? Podcast ODGJ. Iya bener ya. Ada salah narsum ntar. Tapi pengalaman hidup lu bener-bener luar biasa sih. Di umur yang sekarang Biasa ya. di luar. Biasa di luar. Kalau biasa di luar lu gak sampai jadi dong. Iya juga. Iya juga kan. Iya. Nah, jangan sampai salah ngomong, lu siap dirujak kan netizen Udah siap-siap dia. siap-siap. Pasti gua ke bawah-bawah nih Kak. Tapi gak apa-apa lah ya. Siap suruh undang gue. Gak apa-apa. Ya kan. Kita ngundang apa tadi lu bilang diri lu? Gemblong puncak. Kayaknya gemblong puncak. Gemblong Bu Juju kali biar enakan. Gemblong puncak kan segede lu. Masalahnya kecil banget. Apaan dong gue? Kalau sebelah kan Big Property tuh niat. Oh iya. Pink. Oh iya. Lebih ke apa? Bang Pablo kan bikin dia. Oh gitu. Lebih ke kue bantal. Kue bantal. Tahu nggak? Tahu. Yang dari Makassar itu. Tahu. Iya. Enggak lah, masih oke lah. Akan depan gue aja bisnis. Oh, enggak ada gue peres. Tapi kamu lu banyak diundang di talk show gitu gak sih? Banyak kan? Iya. Di TV, di repeat. Tapi di setting gak Kak kalau di sana di TV? Di briefing, nggak di setting lah. Sudah lu harus jangan ini bahas ini. Nggak bisa yang sefrontal ini karena kan live dan itu kan TV ya, lembaga sensor nggak bisa. Betul. Makin terkenal aja lo ya. Emang udah begitu garis jalannya. Jalan apa sih? Garis jalannya ya. Betul. Lu menganggap semua ini takdir lo gitu. Ya takdir. Takdir gue bakal kayak gini, terkenal ini seluruh Indonesia walaupun dengan Skandal. gue tuh pengen mencari kata-kata yang lebih halus tapi lu lebih barbar ya. Apa adanya aja kalau gue. Bener. Gue datang ke sini aja gue nggak ada. Kita nggak pakai briefingan. Betul, kita nggak ada briefing. Kan natural, enggak. Dan gue pun ini pertanyaannya nggak kepake loh tim kreatif. Gue nanya ini di luar draft pertanyaannya. Enakan gitu kan tapi. Enakan gitu sih Kak. Lebih kepo sih hostnya. Jadi nggak kaku. Bener. Lu kepo banget sih. Iya lagi. Kayak ini harus tambahin fee gue 150 juta nih kayaknya. Waduh, pejabat mana lagi yang mau dianuin Kak? Aduh. Anda ya. Iyalah. Tapi masih ada nggak Kak? Oknum-oknum kayak gitu yang masih Takut kali sama gue. udah takut begitu sekarang ya? Lagian juga gue udah bersuami, nggak ada lah kepikiran ke situ. Iya tapi masih ada kayak yang coba deketin atau masih kayak penasaran gitu. Rahasia lah. Ya enggak? Janganlah nanti suami gue Kan marah. lu jawab rahasia tuh udah jawaban lu sebenarnya. Ya udah kalau rahasia berarti iya. Gila ya? Iya kan? Gila ya, fetishnya macam-macam ya, gemblong puncak aja di WA-in. Gila. Penasaran lo. Karena mungkin Gue mantan pejabat banyak. oh bukan beliau aja. Mantan artis banyak. Gitu. Cuma kan gue gak punya anak. Sama mereka ngapain gue harus berkoar-koar. Oh kebetulan sama yang ini jadi. Jadi ya udah, Berkuar-kuar. welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Wah kebablasan nih gue. Oh berarti lu sebelumnya banyak Kak sama mantan-mantan kalangan artis gitu, pejabat-pejabat.
Rata-rata memang artis atau pejabat. Emang inceran lu apa gimana itu? Nggak inceran gue, emang artis aja demen sama gue. Pejabat aja demen sama gue. Siapa lu anjir waktu itu ya? Waktu itu model. Model. Lu emang aduh majalah apa sih namanya? Populer. Oh iya, Banyak. kayak foto-foto sure gitu. Kayak udah bukan rahasia umum lagi ya, model emang dipacarin sama pejabat sama apa namanya? Cuman masalahnya nggak ada yang seprontal lu kak. Emang gue gila banget apa? Gila, lu nggak sadar gila? Enggak. Enggak. Gue lagi mengutarakan kebenaran yang ada. Gimana dong? Tapi yang bener seorang gila nggak ada yang tahu kalau dia. Kalau lu takut lu diinjak. Gak bisa. Karena 3 tahun cukup bagi gue penderitaan gue. Gitu. Lu Gue merasa disepelekan kala itu. Padahal gue hanya meminta hak bulanan anak gue yang gak seberapa buat dia jumlahnya gitu, cuman 2 digit lah gitu ya. Tapi kok kayak diabaikan gitu. Ada banget terus disepelekan di sana. Iya, itu kemarahan gue memuncaknya di situ. Betul. Gitu sih. Pahit juga ya. Enggak semua berjalan mulus ternyata. Tapi statement lu keren juga sih kak. Yang mana? Yang tadi di awal. Aneh no. Simpenan ya. Iya. Ya. Ini rame banget loh di netizen tuh lagi ngerujak lu banget nggak sumpah. Lu Buat menjadi hiburan mereka. Karena kan kalau ani-ani sorry ya. Itu profesi. Maksudnya bergonta-ganti. Ya. Ya. Kalau simpenan kan ya udah dipacarin dibiayai gitu. Maksud gue gitu. Apa bedanya? Ya beda lah. Beda lah cuy. Sama loh. Beda loh. Kalau simpenan ya udah disimpan sama laki orang gitu kan. Duduk manis dapat duit, dah. Nggak boleh pacaran sama yang mana-mana lagi. Beda. Ani-ani juga pacaran loh. Pacaran sama siapa? Sama berondong macam lu gitu. Enggak lah. Ya sama pasangan ya. Enggak lah, aneh-aneh sekali. Aja. Udahlah. Terus banyak banget komentar lu bilang simpanan yes. Oh disimpan di mana? Kalau dulu gue disimpan ya muat. Oh muat ya benar ya. Oh Kalau sekarang di kulkas 4 pintu juga udah ampun-ampun kulkasnya nih. Muatan apa sih nih gitu. Harusnya dicil 1000 liter. kulkas 4 pintu. Bener juga sih ya. Mungkin lu ngomong kayak gitu tuh memposisikan diri lu pas dulu. Iya. Oh, bukan pas sekarang. Klarifikasi lah. Klarifikasi mulu. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Jadi maksudnya adalah kalau misalkan Tiba-tiba ketawa sendiri kan. dulu. Ya kalau aneh-aneh itu kan profesi ya. Terus kan ya banyak lah gitu pacarnya gitu kan. Ya kalau simpenan kan cuma 1 gitu dipacarin. Dibiayai. Itu maksud gue sih udah itu aja. Tuh. Dan lu merasa disimpan saat itu ya. Ya iya. Dipacari. Karena dia punya istri jadi namanya simpenan. Kan gitu. Oh gitu. Jadi gitu guys ya. Buat kalian yang lagi rame-rame nge-stitch. Gak apa-apa lucu kok, itu hiburan. Iya gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Udah bebas lah kan. Oke kan kita udah banyak banget ngobrol kak. Dari yang keluarga, karir kakak, kasus kakak, viralan kakak kayak gimana. Mungkin untuk sekarang cukup sampai di sini dulu. Oke, takut ya nanya ya. Gue gak takut ya sebenarnya. Gue dari tanya banyak nanya loh. Cuman lu kan nanti. Ya kan? Oke nanti kita undang lagi deh ya. Setelah kasus-kasus nanti selanjutnya. Ini aja kita bahas kecantikan aja surgery. Ntar adalah pokoknya pokoknya eksklusif. Kalau mau di sini eksklusif langsung hubungi manajer saya. Boleh. Mungkin sekarang sampai di sini dulu ya kak ya. Oke. Thank you banget buat Kalisa udah datang ke apa namanya mangap aja dulu podcast. Ya, nah, jadi lu kalau mau apa-apa mangap aja dulu ya. Tapi bener sih lu mangap mulu. Mangap mulu ya. Iya. Sosial mangap mulu kan. Iya kan. Oke deh.
Mungkin sekarang sampai di sini dulu aja. Thank you buat teman-teman yang udah nontonin Antang-Antang sampai selesai. Terima kasih. Terima kasih. Oke, akang-akang Cimbelit. Kalau main pakai pengaman. Baik. Satu besar itu ya guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mangaraja Entertainment. Selamat ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Thank you semuanya. Bye-bye.